Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Saiful Mizan dengan NIM R1C124077 dari jurusan Teknik Geologi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu 1 Geologi Batuan Karbonat mengenai komponen utama penyusun batuan karbonat. Lanjut, kita masuk di bagian penjelasan mengenai materi tentang batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang sebagian besar tersusun dari mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit. Batuan ini biasanya terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti cangkang, karang, dan alga yang mengandung kalsium karbonat atau dari presipitasi kimia di lingkungan perairan. Komponen utama penyusun batuan karbonat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu allochems, di mana allochems ini masuk di skeletal dan non skeletal. Yang kedua ada matrix atau migrate. Kita masuk di yang pertama itu allochems. Dalam batuan karbonat, allochems itu adalah butiran karbonat yang terbentuk di tempat lain lalu diendapkan kembali bersama sedimen karbonat. Konsep ini diperkenalkan dalam klasifikasi batuan karbonat oleh Robert L. Ford. Allochems kemudian dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu skeletal dan non-skeletal. Skeletal grains adalah komponen karbonat yang berasal dari sisa rangka organisme yang memiliki struktur keras dan tersusun dari mineral karbonat, terutama kalsit atau argonit. Ketika organisme laut seperti karang, moluska, atau foraminifera mati, bagian rangka kerasnya akan terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil akibat aktivitas gelombang, arus, maupun proses biologis. Fragmen inilah yang kemudian menjadi butiran skeletal dalam batuan karbonat. Secara umum, skeletal grains memiliki struktur biologis yang masih dapat dikenali, misalnya pola pori, sekat, atau bentuk cangkang. Hal ini menjadi ciri penting dalam analisis petrografi karena memungkinkan geologi mengidentifikasi jenis mekanisme organisme penyusunnya. Bentuk butiran skeletal biasanya tidak bulat sempurna karena berasal dari pecahan organisme. Contoh komponen skeletal antara lain itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fragmen koral atau karang yang berasal dari terumbu karang. Yang kedua cangkang moluska seperti gastropoda dan bivalvia. Yang ketiga ada foraminifera, organisme mikroskopis yang sangat umum pada batuan karbonat laut. Yang keempat ada echinodermata seperti bulu babi laut yang memiliki rangka kalsit. Yang kelima ada alga berkapur, yaitu alga yang mampu mengendapkan kalsium karbonat pada tubuhnya. Lingkungan pengendapan yang kaya komponen skeletal biasanya adalah laut dangkal yang hangat dan jernih, seperti daerah platform karbonat atau terumbu karang. Di lingkungan ini, aktivitas organisme penghasil karbonat sangat tinggi sehingga sedimen karbonat yang terbentuk banyak mengandung fragmen rangka organisme. Yang kedua, non-skeletal atau butiran karbonat non-organisme. Non-skeletal grains adalah butiran karbonat yang tidak berasal langsung dari rangka organisme, melainkan terbentuk melalui proses fisik, kimia, atau aktivitas mikroorganisme di lingkungan pengendapan. Butiran ini umumnya terbentuk dari presipitasi kalsium karbonat atau CaCO3 di dalam air, laut, atau dari pecahan sedimen karbonat yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan skeletal grains, non-skeletal grains tidak memiliki struktur biologis. Bentuknya seringkali lebih bulat atau memiliki lapisan konsentris tergantung pada proses pembentuknya. Beberapa contoh non-skeletal grains antara lain itu ada 4. Yang pertama ada oid, adalah butiran karbonat kecil berbentuk bulat dengan lapisan konsentris di sekeliling inti. Oid terbentuk akibat presipitasi CaCO3 yang berulang ketika butiran tersebut terus bergerak oleh arus atau gelombang di perairan dangkal yang berenergi tinggi. Yang kedua ada peloid. Peloid merupakan butiran karbonat yang sangat kecil, tidak memiliki struktur internal yang jelas. Peloid sering berasal dari lumpur karbonat yang mengalami pengumpalan atau dari kotoran organisme laut yang kaya karbonat. Yang ketiga ada intraklas. Intraklas adalah pecahan sedimen karbonat yang sebelumnya sudah mengendap dan mulai mengeras, kemudian terpecah oleh arus atau gelombang dan diendapkan kembali bersama sedimen baru. Yang keempat ada oncoid. Oncoid merupakan butiran karbonat yang memiliki lapisan tidak teratur dan biasanya terbentuk akibat aktivitas mikroorganisme seperti cyanobacteria yang mengendapkan karbonat di sekeliling inti butiran. Lingkungan pembentukan non-skeletal grains sering berkaitan dengan kondisi perairan laut dangkal dengan energi sedang hingga tinggi seperti soal karbonat, laguna, atau daerah pasang surut. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama skeletal grains berasal dari sisa rangka organisme laut yang mengandung kalsium karbonat. Yang kedua non-skeletal grains itu terbentuk dari proses kimia, fisik, atau aktivitas mikroba, bukan dari rangka organisme. Kedua komponen ini merupakan bagian penting dari allochems yang menyusun banyak batuan karbonat. Terima kasih. Sekian dari presentasi tugas saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Topan Saiful Mizan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.